keyakinan karena kita sudah melakukan gitu. Sebenarnya orangnya lembut. Cuma kalau romantis tidak. Kalau romantis tidak, tapi kalau lembut ada sisi lembutnya. Kasih. Jadi kegiatan olahraga ini sebenarnya zaman saya masih berdinasti TNI pun saya lakukan. Jadi kalau pas hari libur, Sabtu, Minggu, di luar kegiatan-kegiatan kedinasan, biasanya saya membawa ya anak kalau kebetulan ada anak, kalau enggak ya dengan pengemudi sama-sama melaksanakan olahraga. Jadi kegiatan olahraga ini olahraga santai. Saya memang sebetulnya tidak ada olahraga yang saya geluti secara khusus. Kalau dulu memang ada masih zaman masih umur di bawah 50 lah, itu saya tenis, masih sering tenis. Tapi setelah itu tidak pernah lagi tenis, sehingga saya jalan kaki. Karena jalan kaki ini menurut saya olahraga yang paling sehat tuh dan mudah dikendalikan, ya itulah olahraga ini. Sehingga setiap hari libur, di mana ada waktu kegiatan kosong, itu saya lakukan untuk supaya menjaga kebugaran kesehatan. Ya, saya kira memang itu anjuran yang tepat ya. Karena kan salah satu untuk meningkatkan imunitas tubuh itu dengan berolahraga. Kita tahu bahwa sekarang COVID ini kan belum ada obatnya. Yang bisa itu hanya himbauan untuk meningkatkan imunitas di dalam tubuh kita. Makanya pola hidup yang sehat itu harus selalu dijaga. Pola makan kita, kemudian jam istirahat kita, diimbangilah dengan olahraga. Olahraga inilah salah satunya. Saya kira itulah jalan yang terbaik yang bisa kita lakukan sampai nanti bisa kita temukan apa yang menjadi obat COVID ini. Nah, makanya itu juga saya menghimbau kepada seluruh masyarakat di waktu-waktu yang ada, di waktu-waktu senggang itu manfaatkan untuk berolahraga. Sehingga dengan demikian kita juga bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Tetapi juga tetap kita lakukan protokol-protokol kesehatan. Masker tetap kita gunakan, kemudian jaga jarak, jangan berhenti di tempat yang berkerumun. Nah, hal-hal seperti itu yang harus dilakukan. Kalau saya sebetulnya udah bukan hal yang luar biasa ya, karena memang ini kebiasaan Bapak yang tadi disampaikan Bapak pada saat Bapak masih aktif di TNI. Jadi kita memang kadang-kadang dalam 1 minggu itu, biasanya kan Bapak rutinitasnya kan jam 5:30 itu sudah berangkat ke kantor, karena Jakarta kan macet. Bapak biasanya ngejar waktu supaya tidak kena macet, lebih baik kan menunggu di kantor. Jadi biasanya kalau hari Selasa, Jumat itu ada olahraga di kantor. Kadang-kadang kalau Bapak tidak ikut yang olahraga di kantor, sama saya kita mutar komplek, jalan kaki pagi gitu kan. Itu minimal 1 jam. 1 jam minimal itu biasanya sekitar 5 kiloan. Komplek, nanti kita habis dari komplek kita mutar masuk ke perumahan, masuk ke sekitar rumah penduduk. 1 jam persis sudah masuk lagi ke rumah, sehingga Bapak berangkat ke kantor biasanya jam 7 sudah berangkat. Karena ngejar yang apel paginya gitu. Itu rutin. Kadang-kadang sore juga masih kita lakukan. Sedangkan Bapak sendiri lanjut sampai sekarang. Saya sekarang sudah jarang mengikuti, terutama kemarin pada saat kampanye Bapak masih sering melakukan olahraga pagi, mutar sampai Diponegoro, balik lagi Hang Jebat segala macam itu nyampe ke Hang Tuah. Nah, kalau saya memang kemarin sudah berkurang untuk mengikuti, anaknya yang sekarang gantian ikutnya. Jadi kalau saya sih kegiatan seperti ini udah hal yang biasa rutin Bapak lakukan, sama juga seperti hobi berkebun. Jadi dulu di Bandung memang kebetulan tanah agak luas, jadi memang kita menanam
sayuran, buah-buahan seperti tadi yang dibilang Bapak, di sekitar rumah kan buah-buahan ditanami sendiri. Nah, di rumah saya kebetulan di bawah rumah itu ada sawah, sawahnya memang luas punya orang, tapi saya juga kebetulan ada lebih kurang waktu itu 1.400 meter sawah saya punya sendiri. Jadi biasanya di pematang sawah itu saya tanamin seperti ini, Bawang. kayak bawang, kayak apa, kangkung, itu kan ubi, itu nanti pas pada saat panen dijual sama orang-orang di sekitar situ. Nanti karena hasilnya kan bagi dua sama yang ngurus. Jadi memang, dan kalau pulang pun dari Jakarta ke Bandung biasanya sama Bapak itu ya tinggal ini aja, kalau misalnya minta singkong tinggal nyabut, minta pisang di kebun ada. Terus kalau misalnya sayuran, jadi hidup itu sebetulnya sehat. Karena saya di sana sawah punya, berarti kan beras dari ini sendiri, dari sawah sendiri. Tidak ada pestisida segala macamnya. Terus sayuran metik sendiri dari ini. Kebetulan ada kolam ikan kecil, ngambil sendiri. Melihara ayam juga saya waktu itu. Jadi, dan dekat rumah ada pabrik tahu tempe, itu murah. Jadi saya paling kalau mau nambah ikan asin mungkin. Nah, jadi yang lain itu memang udah, dan betul-betul itu dijamin sehat gitu. Ya, saya banyak menemukan apa ya, yang hal-hal, ada beberapa kali saya jalan dengan kawan-kawan ini, ada orang yang masyarakat kita itu jam 8 pagi itu masih tidur di depan ruko. Ruko itu ya sudah buka sebenarnya. Jadi terlihat bahwa kehidupan masyarakat itu seperti itu. Akhirnya saya kasih tahu sama yang ikut sama saya, bangunkan. Saya yakin dia belum makan pagi itu. Nah, dikasih uang untuk dia supaya sarapan gitu. Jadi artinya banyak hal yang mungkin tidak kita ketahui ketika kita jalan pagi hari sambil berolahraga. Juga kita bisa melihat keadaan kehidupan masyarakat kita itu seperti apa. Hal-hal seperti itu ada kita temukan itu. Memang dari pertama kenal sampai sekarang memang Bapak orangnya seperti itu. Tidak memandang ini ya, walaupun dengan anak, dengan istri, kalau memang itu istilahnya wajib, itu contoh kayak sholat. Sholat anak-anak memang kan sudah dari kecil itu sudah diajak untuk ke masjid. Kebetulan setiap pindah masjid itu sebelah rumah, dari rumah dinas sebetulnya ada masjid sebelah. Jadi mereka subuh itu terutama yang berat ya bagi anak-anak. Jadi ya dipaksakan, awalnya memang dipaksakan berangkat walaupun dengan mata merem, mata ini berangkat. Tapi kalau sekarang sih udah nggak, alhamdulillah nggak perlu disuruh, diajak aja sudah mau. Kalau memang sikap keras dan tegasnya memang dari dulu sudah seperti itu. Cuma orang kadang-kadang persepsinya keliru, dibilang tegas itu galak. Padahal sebetulnya enggak, Bapak dia kalau memang itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dan kita mengikuti, dia kerasnya itu tidak keluar. Tapi kalau misalnya itu dilanggar, di situ yang akan keluar. Seorang orang ngomong biasa aja kencangnya nggak ketulungan, dikira berantem. Jarak 10 kilo aja saya bilang udah dengar gitu loh. Kadang saya sama anak aja, itu ayah berantem atau apa? Oh enggak, ternyata nelpon. Kadang-kadang ngobrol gitu. Jadi sebetulnya orangnya lembut. Cuma kalau romantis tidak. Kalau romantis tidak, tapi kalau lembut ada sisi lembutnya. Dan biasanya dari awal Bapak sudah bilang, kalau saya misalnya marah atau misalnya agak keras ngomongnya, jangan dibantah, kamu jangan jawab. Karena kalau misalnya nanti saya jawab atau apa akan jadi. Tapi udah dengarin aja, walaupun itu mungkin bukan salah saya ataukah memang saya juga salah. Nanti kalau udah selesai, Bapak mungkin keluar sebentar 5 menit sudah kembali lagi seperti semula gitu. Cuma kadang-kadang kita yang habis dimarah masih terasa. masih terasa, tapi itu udah selesai gitu. Jadi memang kalau keras tegasnya memang sudah dari dulu. Makanya saya biasanya yang ikut dengan kita, saya udah ingatkan,
Nanti kalau Bapak ini orangnya memang seperti itu. Tapi biasanya sudah selesai. Nggak akan berlanjut, nggak akan ini gitu. Ya, salah satu yang tidak terkena dampak, bahkan ada satu peningkatan positif selama COVID ini adalah pertanian. Itu harus kita akui. Nah, saya kenapa terketuk? Dan memang saya mempunyai kesenangan dengan di pertanian. Waktu saya tinggal di Bandung, itu semua di halaman rumah saya itu pohon-pohon yang ada di sana itu saya tanam sendiri. Dan semua sudah menghasilkan buah. Ini juga kenapa kebun ini saya bikin, ini ada luasnya 4.500 meter. Ini tanahnya dulu saya beli dari adik saya, setelah saya ada di Pekanbaru ini. Saya termotivasi tahun akhir 70-an, waktu saya masih di SMA, itu di Jalan Sudirman itu sudah ada orang jual durian. Kemudian 2017 saya kembali ke sini menjadi Komandan Korem, sampai sekarang saya menjadi Wakil Gubernur. Yang jual durian itu masih seperti itu. Artinya 40 tahun lebih durian itu dipasok selain dari lokal ini juga dari tempat luar. Dari Bengkulu, dari Sumatera Barat. Durian yang juga sama, durian lokal. Padahal kalau kita mau melakukan sesuatu itu bisa. Nah, itulah memotivasi saya untuk mencoba menanam ini. Dan orang pun juga mengatakan di lahan gambut seperti ini sulit hidup. Saya juga bukan hanya asal tanam. Saya panggil sama orang yang ahli. Ada anggota kita di pertanian itu yang dia memang sarjana pertanian. Saya tanya, bisa nggak di tanah seperti ini ditanam? Dia katakan bisa. Dalam waktu 3,5 tahun bisa berbuah. Nah, ini kan sungguh luar biasa. Artinya saya ingin membuat sesuatu yang nanti bisa dicontoh. Kenapa masyarakat kita ini selama ini mungkin dia tidak mau menanam durian? Seakan-akan waktu kita dulu masih kecil, tanaman durian ini adalah tanaman yang umurnya puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun. Jadi orang malas untuk bertanam. Padahal dengan rekayasa teknologi sekarang, 3,5 tahun bisa berbuah. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, ini kan luar biasa sebenarnya. Jadi banyak hal sebetulnya bisa kita lakukan, dan masyarakat ini harus diberikan satu contoh gitu loh. Nah, saya ingin sambil menyalurkan hobi saya bertani ini, saya ingin memberikan contoh. Mudah-mudahan kalau dalam 3,5 tahun ke depan ini berbuah, nanti akan dilihat. Sehingga kalau kita nanti menyampaikan kepada masyarakat, dia punya keyakinan karena kita sudah melakukan gitu loh. Tapi kalau kita hanya menghimbau, kita tidak pernah melakukan, sulit kita untuk meyakinkan itu kepada masyarakat. Inilah salah satu kenapa saya termotivasi. Karena kan kita lihat sekarang. Sekarang misalnya saya sedang ada di Jakarta. Saya tawarkan orang, main kita ke Pekanbaru. Dia bilang, Pak, nanti malam makan durian ya. Artinya di benak orang di luar sana, Pekanbaru ini adalah kota durian gitu loh. Kenapa kita tidak melakukan itu? Upaya-upaya inilah sebenarnya yang saya coba lakukan. Kebetulan juga dengan di pemerintahan ini, kita juga sedang menggalakkan pertanian. Selain pertanian padi, jagung itu, ya juga tanaman buah-buahan ini. Yang mudah-mudahan dengan begitu nanti apa yang menjadi harapan kita bisa terpenuhi. Ya, saya harapkan kepada masyarakat, marilah kita mencoba memudayakan untuk bertanam. Karena kita lihat seperti di daerah Indramayu sana, itu ketika musim mangga, itu semua bisa memenuhi merata mangga itu. Nah, kita di sini sebenarnya banyak halaman-halaman rumah kita yang bisa dimanfaatkan. Nah, saya menghimbau tanaman apa saja yang bisa memberikan manfaat bagi kita, lakukan itu sehingga ke depan itu apa yang menjadi harapan kita, Riau ini juga, Riau bertani ini betul-betul nanti bisa memberikan sebuah hasil nyata lah. Kita juga berharap ke depan di masing-masing daerah itu mempunyai daerah-daerah khusus, daerah sentra-sentra pertaniannya. Mungkin ada yang manggis, nanti ada yang mangga, ada yang nenas, ada yang durian. Nah, itu dengan begitulah. Artinya dengan himbauan-himbauan seperti ini kita berharap masyarakat ini akan tumbuh suatu kesadaran dan pada akhirnya nanti kita semua bisa mendapatkan apa yang kita harapkan bersama.